Saya percaya saudara, setiap kita hari lepas hari tidak pernah kita tidak mengalami kasih Tuhan. Amin. Tetapi seringkali saudara yang membuat kita tidak mengalami karena mata kita sedang tertutup. Atau fokus kita sedang berubah. Saudara, saya mulai renungkan begini, banyak hal yang biasa itu bisa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Katakan amin. Apa contohnya? Saudara, kolam Bethesda itu menjadi kolam yang biasa. Hari-hari kolam itu kalau orang nyemplung yang punya sakit turun ke situ itu nggak terjadi apa-apa. Betul nggak? Karena apa? Karena nggak ada pekerjaan Tuhan saat itu. Momentum. Karena firman Tuhan berkata, kalau malaikat turun ke dalam kolam itu, menggoncang kolam itu, maka orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke kolam itu mengalami kesembuhan. Saudara, tahukah hidup kita yang biasa, ketika Tuhan bermanifestasi dalam diri kita bisa menjadi luar biasa? Katakan amin. Sungai Yordan itu sungai yang biasa. Tidak pernah ada cerita yang mencatat sungai Yordan menyembuhkan orang sakit kusta kecuali Naaman. Tapi waktu firman keluar dari mulut Nabi Elisa, terjadi sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Katakan amin. Yang biasa bisa menjadi tidak biasa karena perkataan Allah. Itu sebabnya saudara, hidup ini tidak bisa dipisahkan dari firman. Katakan amin. Makanya saya ketemu dengan beberapa orang berkata begini, balik-balik suruh baca firman, suruh doa. Kalau saudara, setiap pemberita firman saudara, tiba-tiba memberi arahan baca buku saya aja, Anda nggak usah gereja. Anda ikut aja seminar motivasi. Tapi kalau orang pemberita firman akan berkata, balik kepada firman, baca firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Saudara, kita boleh lihat kanan kiri kita pribadi yang biasa. Tapi kalau engkau dengar perkataan Allah, kalau ada momentum Tuhan kau ada di sana, kau bisa jadi orang yang luar biasa. Haleluya. Amin. Banyak yang biasa saudara dalam hidup ini, tapi dia bisa jadi yang luar biasa. Bilang kanan kiri, yang biasa udah kebanyakan bilang. Haleluya. Amin. Udah terlalu banyak yang biasa. Dunia sedang membutuhkan yang luar biasa. Kita nggak bisa ngomong nama Tuhan, bahasa roh kenceng-kenceng, tapi level kita biasa, kita harus luar biasa. Dan hari ini kita belajar seorang pecundang yang mengalami kemenangan karena perjumpaan. Mari buka Hakim-Hakim pasal 6. Haleluya. Hakim-Hakim pasal 6 ini saudara, ketika saya baca, saya merenung kenapa ya. Ada orang-orang tertentu yang mengalami saudara progres kehidupannya maju tuh cepat, luar biasa kelihatan. Tapi ada orang-orang yang lama sekali progres hidupnya mengalami kemajuan. Anda pernah renungkan nggak? Pernah evaluasi nggak hidupmu? Yang bahaya adalah ketika orang ikut Tuhan, dia nggak punya waktu istirahat mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Bandingkan dirimu bukan dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan siapa dirimu yang seharusnya. Kalau kita punya waktu mengevaluasi diri kita, kita akan lihat betapa banyak harusnya yang bisa aku sudah lewati, tapi aku belum lewati. Mari kita bangkit berdiri. Pecundang yang mengalami kemenangan. Anda tahu dalam diri kita, seringkali ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan-ketakutan yang membuat kita di titik tertentu, saudara. Seorang yang kelihatannya gagah, seperti Elia. Dia gagah sekali, menghabisi 450 Nabi Baal. Tapi di titik tertentu, ciut hanya karena perkataan seorang Isabel. 450 disembelih saudara sama dia. Satu orang perempuan mengeluarkan perkataan, membuat Elia melarikan diri. Dengerin saudara. Siapa yang paling tahu cerita hidup kita? Yang kadang kita gak sadar. Firman Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Amin. Tuhan paling tahu ketakutan saya. Kadang kita pikir kita udah gak takut. Kadang kita pikir aku gak khawatir kok. Tapi waktu engkau datang, firman menerangi. Makanya ada ayat yang berkata, Mazmur 109 berkata begini. Bila tersingkap, firmanmu memberi pengertian. Firman itu membuat kita bercermin siapa kita. Saya bilang kepada beberapa orang saudara, jangan biasain lagi saat teduh hanya mengandalkan YouTube.
Tuhan pengen keluar lagu dari hatimu yang pribadi sama Tuhan. Jangan bangga kalau saat teduhmu hanya saat teduh denger YouTube. Kalau awal gak apa-apa, tapi sekian tahun engkau mengikut Tuhan, saat teduhmu masih perlu alat bantu. Kapan terakhir engkau saat teduh atau engkau berdoa pribadi, ada nyanyian di hatimu naik sama Tuhan. Engkau nyanyi mau suara mau fales atau enggak, tapi itu naik ke hadapan Tuhan. Itulah yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau punya nyanyian yang pribadi, firman muncul. Apa yang kau baca tuh muncul di sana. Ada banyak orang, saya tanya, gimana? Udah doa? Udah. Gimana caramu doa? Denger YouTube. Berapa tahun kau denger YouTube terus? Boleh dengerin live-nya GPI Kemah Pujian atau live yang lain. Tapi ingat, engkau sedang pakai alat bantu. Ada waktu kita tuh perlu gini loh, duduk diam. Satu hari saya nyanyi lagu yang udah lama banget saya nggak nyanyiin. Dan saya ingat itu lagu waktu KKR, waktu saya SMA hadir di lapangan di GBK, saudara. Lagunya bilang begini, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut. Waktu saya, kaulah Kristus, kaulah Allah. Lagu itu naik dan saya bilang, di atas semua yang aku nikmati atau aku gumuli, engkau Allah, engkau Tuhan atas hidupku. Katakan amin. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh Tuhan yang disingkapkan, itu butuh kerjasama saudara dan saya. Katakan amin. Kapan kau duduk, abain handphone? Kadang kau denger YouTube, kadang ada nada masuk, kau lihat juga. Betul gak sih? Ada WA tergelitik. Perlakuan kita kepada Tuhan, saudara, itu menentukan apa yang kau dapat loh. Bukan masalah Tuhannya, tapi masalah hatinya. Sorry nih saudara, sebelum baca, biasa enak ngomongnya kalau pas diri. Kalau engkau ibadah 2 jam aja, harus terus berjaga atas WA, ada yang salah. Ada yang salah. Bukankah yang kasih berkat Tuhan? Apa yang kau takutkan? Kadang orang bilangnya, kalau anak sakit oke, itu emergency. Tapi kenapa tiap minggu kau harus standby buka WA-mu? Kenapa kita nggak berani bikin mode yang pesawat itu loh? Dimatiin dulu mode-nya, supaya nggak terima informasi apa-apa. Hanya aku dengan Tuhan. Katakan amin. Kadang saya suka nih, lihat belakang. Suka jalan gitu kan. Aku lihat asik pada buka BA. Ada yang buka yang lain. Tapi bedanya saya gak marah lagi. Cuman miris di hati. Dalam hati saya, Tuhan, kira-kira engkau senang gak ya? Aku aja gak senang apalagi engkau. Terus aku nyanyi, Tuhan lawat aku Tuhan. Kata Tuhan, gimana caraku ngelawat kau nak? Katakan amin. Dengerin saudara. Yang biasa bisa berubah jadi luar biasa waktu engkau dengar perkataannya. Enggak cuma hari Minggu, di hidupmu sehari-hari. Ya, kita bisa babak belur, tapi kita tetap mengalami kekuatan. Saya akan sampaikan cerita tentang pecundang ini. Mengalami perubahan karena Tuhan mendatangi dia. Saya nggak tahu saudara, waktu kapan Tuhan mendatangi kita. Masing-masing beda momentumnya. Satu hari saya sedang berkeluh kesah di hati. Saya ngomel atas satu keadaan saudara. Dan tiba-tiba saya ngerasa emang aku yang harus tanggung jawab. Tapi saya ingat saudara, kalau hatimu terus engkau arahkan kepada Tuhan. Waktu bangun pagi duduk. Belum doa, belum saya gak melebih-lebihkan. Belum doa, saya bangun, saya duduk. Ada sesuatu di hati saya, kamu lihat gak sih ini? Dia melakukan ini loh. Dia belain loh yang bukan harusnya tanggung jawabnya. Saya bilang makasih Tuhan. Aku gak boleh berkeluh kesah karena aku bisa lihat orang lain lebih memikul tanggung jawab. Hari ini saudara, siapkan dirimu. Katakan amin. Arahkan dirimu, perlakukan Tuhan dengan baik. Katakan amin. Bilang kanan kiri, perlakukan Tuhan dengan baik. Bilangin, aku gak akan ngelirik handphonemu. Bilangin saudara, aku gak akan ngelirik handphonemu.
Mau kau buka permainan, mau kau buka YouTube, mau kau buka Facebook, mau kau buka WA, aku gak akan perhatiin, tapi mata Tuhan melihat. Katakan amin. Kira-kira segitu hebatnyakah kita multitasking? Sampai sama Tuhan kita bisa multitasking? Ada orang kan hebat ya, bisa ngerjain ini sambil ngerjain ini, sambil ngerjain ini, betul gak? Buka di sini, makanya papannya banyak. Apakah bisa engkau bagi Tuhanmu dengan begitu? Ini waktu-waktu genting. Orang bilang darurat. Anda tahu di alam roh ada yang darurat. Ada roh sakit penyakit lagi kerja, engkau harus standby memerangi itu. Haleluya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Kalau terlalu penuh di pikiran, di perasaan, engkau gak bisa dengar arahan Tuhan lagi. Betul. Kita bilang di mana Tuhan? Tuhan bilang, aku bicara nak. Filemu terlalu penuh. Memorimu gak ada tempat lagi untuk Tuhan. Terlalu banyak rekaman video cerita hidupmu, me time. Gak ada cerita firman di sana. Saya gak menghalangi orang dengar YouTube saudara. Tapi itu cuma tambahan. Yang utama engkau dengan Tuhan. Jemaat GPI Kemah Pujian. Kau boleh dengar Facebooknya. Kau boleh dengar YouTube-nya. Harus. Karena akan berkelanjutan. Tetapi engkau harus tahu. Tuhan suka nyanyian di hatimu. Yang kau keluarkan sendiri sama Tuhan. Kadang bangun cuma bilang. Glory, haleluya, glory. Tapi gak nyambi ya saudara. Bukan nyambi nyuci piring, bukan. Bukan gak boleh. Tapi engkau harus punya waktu duduk sama Tuhan. Bapak Ibu, gak tahu nih kok kesini. Anda suka gak kalau engkau ngomong, terus orangnya gak dengerin? Dia nyambi. Kadang saya kalau lagi ngomong sama suami, terus saya tinggal sambil nyuci piring, suami saya bisa bilang, bisa gak duduk sebentar? Aku bilang ngomong aja, aku dengar kok. Siapa yang suka gitu? Saya, kayak gitu. Dan akhirnya ada bagian kata-katanya yang saya hilang. Katakan haleluya. Jadi saya percaya pagi hari ini ada pertobatan di rumah Tuhan. Kalau engkau bilang emergency, benar, biarlah itu benar-benar emergency. Bukan di emergency-in. Katakan haleluya. Gak perlu kan di gereja ini kita bikin apa itu yang mematikan signal kan? Gak perlu kan? Karena hatimu udah tahu signal dari sorga yang kau tangkap. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Pria terlebih dahulu. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Ayo keluarkan suaramu baca firman Tuhan. Baru ayat 2 wanita demikian. 2 ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi, ini adalah kisah di mana bangsa Israel, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ada 7 tahun orang Midian menghabisi mereka sampai melarat. Dan ayat kedua berkata, mereka membuat tempat-tempat persembunyian di goa-goa. Saudara, ini adalah satu kehidupan yang tidak normal. Karena seharusnya mereka ada di dataran, bukan di goa. Tapi karena ketakutan,
karena kesusahan, karena kejahatan yang mereka lakukan. Ketika orang Midian menguasai mereka, mereka hidupnya, saudara, di dalam goa-goa. Banyak kita sering menganggap hal yang biasa. Kalau saudara engkau mengalami khawatir, hal yang biasa kalau engkau mengalami habis-habisan, hancur-hancuran. Padahal engkau harus belajar, kenapa ini terjadi? Kalau itu serangan, ayo kita perkuat barisan. Kalau itu kesalahan, ayo bertobat dan perbaiki. Katakan amin. Enggak pernah ada saudara keadaan yang akan membuat kita begitu terus-menerus. Ayat ini mencatat, mereka berseru kepada Allah. Saya melihat hal yang baik. Di tengah mereka merasa tidak nyaman. Di tengah mereka dalam kejahatan, mereka tahu mereka butuh Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saudara, musuh nyerbunya enggak kira-kira. Habis semua. Mereka bukan enggak nabur. Makanya saya bilang, firman itu gak bisa kau ambil setengah-setengah. Kau nabur, kau harus berjaga atas benih taburanmu. Kita bukan orang lagi, saudara, kayak cap cip jus. Taruh, kita biarin, ntar dia tumbuh. Masih banyak yang bisa nabur lebih banyak dari kita ntar. Dia lebih kaya ntar. Betul gak? Banyak orang Kristen ngitung-ngitungnya begitu. Dan di sini, saudara, orang-orang ini dibuat sangat melarat. Ayat 6 berkata, orang Israel sangat melarat. Mereka biasa dengan kehancuran, kemiskinan. Makanya hidup di goa. Satu hari saya isi satu form, saudara. Ditulis suruh isi data. Pas diisi jenis kelamin. Wanita, pria, atau lainnya. Dunia tuh udah biasa sekarang. Orang gak sungkan atau lainnya. Orang boleh gak senang ditanya jenis kelaminnya. Tapi saya mau kasih tahu. Yang biasa di dunia itu gak boleh masuk kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan, saudara, orang mulai pacaran. Oh bolehlah. Kalau pacaran gak apa-apa dong. Waktu kemarin ada acara youth. Gak apa-apa lah dipeluk-peluk. Saya senyum-senyum aja dalam hati. Kalau yang pelukan itu gedebong pisang ya nggak apa-apa. Nggak ada rasa, nggak ada yang bangkit. Peluk-pelukanlah terus. Nah, kalau Bang Horas lebih ekstrim. Kalau saya bilang gini, saya bilang sama suami pasti, orang nanya kalau pacaran boleh pelukan. Pelukan aja kalau nggak ada rasa. Haleluya. Enggak, aku cuman dipeluk. Abis dipeluk ngapain? Itu yang biasa. Katakan itu yang biasa. Katakan haleluya. Mata Tuhan menyorot, mata saya menyelidik. Ikut nyelidik ke sana kemari. Dengerin anak-anak Tuhan. Jangan adopsi nilai yang biasa dari dunia. Katakan amin. Karena iblis datang hanya untuk membunuh, menghancurkanmu, menghabisimu. Gideon disebutnya apa, saudara? Gideon ini awalnya kalau saudara baca dari awal, dia disebut itu seorang pecundang. Kenapa? Dia ada di persembunyian, di tempat pemerasan anggur. Pembalikan mulai terjadi kepada Gideon. Nanti kita baca lanjutnya. Waktu Tuhan datang. Anda tahu waktu Adam jatuh dalam dosa, kapan waktu pembalikan terjadi? Waktu Tuhan mendatangi Adam. Haleluya. Amin. Orang lumpuh yang gak berdaya, kapan dia mengalami kesembuhan? Waktu Tuhan mendatanginya. Orang kusta, 10 orang kusta, waktu Tuhan datang dia mengalami kesembuhan. Saya mau kasih tahu apapun hari ini keadaan kita. Kalau engkau tahu ini waktunya dia datang, engkau dan saya mengalami pembalikan keadaan. Haleluya. Saya bersyukur punya Tuhan yang maha baik. Waktu kita jatuh, bukan kita loh yang cari dia loh. Dia cari kita duluan. Waktu Adam berdosa, Tuhan bukan pura-pura gak tahu. Tapi dia mendatangi Adam. Dia datang ke taman itu dan dia berkata, Adam, di manakah engkau? Hari ini Tuhan datang di tengah-tengah kita. Katakan haleluya. Lanjut ayat 12. Saya akan ajak sampai kita lihat saudara. Kemenangan Gideon itu bukan karena dia hebat. Katakan amin. Bukan karena dia hebat, tapi nanti engkau akan lihat kapan dia mengalami kemenangan. Waktu perkataan Tuhan masuk di hatinya. Yang sekian lama takut,
bersembunyi di gua, keluar dari gua, mimpin pasukan, mengalahkan musuh yang sekian tahun. Kalau engkau berkata, aku lahir dari keluargaku nggak kaya. Saudara, Einstein aja yang saya nggak tahu dia kenal Tuhan apa nggak aja bilang kok. Kalau engkau lahir dari keluarga miskin, itu bukan salahmu. Siapa yang bisa pilih engkau mau lahir di mana? Kalau bisa pilih, mungkin keluarga kita nggak kita pilih tuh. Tapi kalau engkau udah punya kasih dan penerimaan, kau ngalami kasih Tuhan, kau akan bilang, kalau aku dilahirkan kembali, aku akan pilih keluargaku. Kalau saya disuruh mengulangi perjalanan hidup saya akan bilang, aku akan tetap ada di GPI Kemah Pujian. Einstein bilang begini, tapi kalau engkau mati tetap miskin, itu salahmu. Orang banyak saudara ngalami kemiskinan, satu karena males. Yang kedua saudara, mentalnya. Dia selalu menilai dirinya itu orang susah. Diajak ketemu orang yang lebih pintar dikit, dia gak berani maju. Kenapa? Karena hari-harinya dia gak pernah ngisi dirinya buat pintar. Lihat Hakim-Hakim 6 ayat 13. Kita bangkit berdiri kembang. Saya baca ayat 12 dulu ya, saudara perhatikan. Di Ibrani 11 dicatat Gideon itu disebut pahlawan iman loh. Hakim-Hakim 6 ayat 12 saya bacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon masih jadi pecundang, masih jadi orang yang takut bersembunyi di gua. Tapi engkau harus dengar, Allah yang datang kepadamu dan kepadaku, dia gak cuma melihat apa yang kau kerjakan hari ini, tapi dia lihat jauh ke depan rancangannya atas hidupmu. Hari ini engkau gagal, tapi dia akan berkata, engkau orang yang gagah berani. Mana ada orang disebut pahlawan belum perang, tapi Gideon dicatat pahlawan iman. Mungkin saudara berkata, Ibrani kan dicatat setelah dia mengalahkan. Oke, tapi ayat ini mencatat dia belum perang. Tuhan mendatangi dia dan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Apa responmu kalau engkau dengar pesan Tuhan? Engkau orang yang diberkati, engkau akan berkata, dari mana datangnya? Beberapa orang beberapa waktu lalu datang ke, ada yang WA, ada yang dapat penglihatan, orang yang jauh. Dan dia berkata, Kak, aku mimpi tentang kakak. Kak, aku dapat pesan Tuhan tentang kakak. Apa itu? Saya bilang. Aku lihat ada yang satu membawa kotak kakak. Dan kotaknya lembar-lembar yang berharga. Saya bilang, mata uangnya apa tuh kalau boleh tahu? Dia bilang, aku gak tahu, tapi di hatiku aku rasa itu lembar berharga. Orang yang lain saudara, dia bilang gini, aku lihat, aku dapat mimpi katanya. Di mimpi itu kakak pakai gelang banyak banget. Saya bilang, imitasi apa mas? Dia bilang, pokoknya gelangnya berkilau. Oh ya, semoga itu asli. Saudara, kalau dapat mimpi apapun itu, engkau harus excited. Kalau itu peringatan, engkau harus excited juga dong, semangat juga dong. Itu kan akan menolong. Dia bilang, kakak tuh pakai perhiasan banyak sekali. Ada 3, saya lupa yang satu itu. Tapi saya mulai ambil itu. Saya bilang gini, Tuhan, dari manakah aku bisa itu? Kalau bukan perkenanan dan engkau yang memberikannya kepadaku. Waktu Gideon didatangi Tuhan, engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau hari ini dia datang kepada engkau Saina, engkau anak yang kukasihi, masa depanmu gilang gemilang. Kadang engkau bisa bilang, gimana caranya ya? Gimana caranya? Kadang saudara, jemaat yang dapat pesan Tuhan, saya yang semangat. Beneran, aku sampai ingat pesan Tuhan buat si ini, buat si ini. Pagi-pagi pas bangun aku bilang, Tuhan, biarlah engkau kerjakan terjadinya lebih cepat ya Tuhan, jangan lama-lama. Kalau itu peringatan, biar cepat-cepat eling. Katakan haleluya. Ayat 13 mulai, 2 ya. Jawab. Hai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini kayak orang Kristen kebanyakan. Didatangi Tuhan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dia bilang, Tuhan,
Kalau Tuhan menyertai kami, masa hidup kami begini-begini aja. Kami mengalami kesusahan. Kalau Tuhan menyertai kami, dia bilang, di mana perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyang kami? Kami tinggal di goa. Ayat 14, Tuhan kita itu Tuhan yang gak baperan. Katakan haleluya. Dia gak bilang begini, lu aja kali yang bikin masalah. Benar gak saudara? Renungan pagi hari ini kami baca, Tuhan itu melihat lebih daripada apa yang dilihat orang. Orang bilang gini, ini orang kayaknya gak bakal bisa berubah. Itu mata kita. Mata Tuhan bilang, ini peluangnya bisa jadi orang hebat nih. Orang gila di Gerasa, buat banyak orang itu mengganggu, mengesalkan, menakutkan, makanya ditinggalin. Tapi Yesus melepaskan dia. Itu jadi penginjil yang ulung. Lihat saudara, kita akan tuntaskan. Ayat 14-nya, 2 ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dari mana kekuatan Gideon? Tuhan berkata, pergi dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Lihat perkataan terakhir, dia berkata, bukankah aku mengutus engkau? Gak pernah dia mengutus, dia gak menyertai. Katakan haleluya. Amin. Ada kekuatan yang engkau dan saya akan terima saat kita terima mandat. Saat kita terima tanggung jawab. Kalau bos di muka bumi ini, saudara, kasih kita tugas, dia tahu memberi fasilitas. Apakah Bapamu di sorga gak kasih fasilitas? Amin. Kau dapat tugas ekstra. Saya selalu bilang gini, Tuhan jangan lupa uang perjalanan dinas, uang makan, tunjangan kesehatan. Lo kan orang kerja begitu toh? Dan di hati saya mulai, saudara, sering kali gini loh. Waktu engkau dengar firman Tuhan, engkau jangan terkotakkan jawabanmu dengan orang biasa jawab. Karena engkau harus biasa gitu mengeluarkan yang di hatimu kepada Tuhan. Kadang ada orang bilang begini, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Padahal dalam hati hidup lagi sulit. Satu hari saya lupa siapa WL-nya. Dia tanya, apa kabarnya di tempat ini? Di hati saya bilang gini, penuh pergumulan. Dan suaranya gak dikencengin, takutnya saudara ikut-ikutan. Tapi saudara, Tuhan tuh suka kok orang yang apa adanya. Iya gak Mas Alfa? Kadang-kadang kita emang beda sama teman kita. Tapi engkau harus jadi orang yang jujur sama Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan bilang begini, aku mengutus engkau. Saya mau ajak saudara banyak diri hari ini. Saya tahu saudara, apa yang membuat engkau hari ini ada di gua-gua persembunyianmu. Entahkah karena latar belakang keluarga, entahkah karena cerita di belakang kegagalan, entahkah cerita perkataan orang yang menyudutkanmu. Tapi hari ini dengar dia berkata, aku menyertai engkau. Lanjut Mas Adit, ayat 15 sampai 16. Yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Haleluya, silakan duduk kembali. Itu sebabnya penting penyertaan Tuhan, katakan amin. Itu sebabnya penting membaca firman, katakan amin. Itu sebabnya penting merenungkan firman siang dan malam, katakan amin. Enggak ada resep yang lain. Pengetahuan penting kita dapat, skill perlu ditambahkan. Tapi firman itu yang nomor 1. Coba baca Mazmur 119 ayat 130 sama-sama. Banyak orang gak tahu apa yang dia punya, karena gak pernah disingkapkan. Kau hanya bilang aku orang Jawa, aku gak berani kalau di situasi yang keras. Karena kau gak tahu, kau punya roh yang gagah perkasa.
Coba buka Mazmur 119 ayat 130. Kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayat 130. 2 ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Banyak orang bodoh tuh bukan berarti saudara bodoh yang ada banyak yang kita belum tahu dan firman menyingkapkannya. Katakan amin. Satu hari ada cerita orang Papua. Orang Papua mau pergi ke Pulau Jawa, dia naik kapal laut. Dan sebelum berangkat dia beli banyak air mineral dan snack. Dia bawa semuanya naik ke kapal laut. Perjalanan berhari-hari. Sementara ketika waktunya makan, dia gak pernah masuk ke restoran untuk makan. Dia minum air banyak-banyak, dia makan snacknya terus-terusan. Sampai saudara, ketika dia hampir sampai di pelabuhan, orang melihat dia, Bapak ini gak pernah saya lihat loh di restoran tempat kita makan. Orang itu karena sekian hari saudara, kurang lebih 2 minggu. Terus dia bilang, Bapak kenapa Bapak gak pernah ada di restoran itu makan? Anda tahu jawabannya dia? Dia bilang gini, aku gak punya duit buat beli makanan. Oh gitu, iya jadi aku gak pernah makan. Jadi Bapak makan apa? Saya makan makanan yang saya bawa, snack yang saya bawa. Oh orang ini bilang, kalau begitu boleh gak kita lihat tiket Bapak? Dikasih lihat tiketnya saudara. Begitu dilihat tiketnya, di situ tertulis tiket sudah termasuk kamar dan makan. Tapi sekian hari dia nggak makan di restoran karena dia pikir harus bayar. Betul nggak? Saudara pernah nggak ngalamin begitu? Sering saya ngalamin. Saya lupa di dalam Kristus saya punya kuasa. Saya lupa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah yang namanya bila tersingkap firman-Mu memberi pengertian. Katakan amin. Memang gak ada formulanya saudara. Kalau Anda bilang masa firman sih jadi jawaban untuk mengecilkan lingkar pinggang saya? Anda pernah mikir gak? Masa pendeta gimana caranya firman mengecilkan lingkar pinggang saya? Ada ayatnya. Kalau engkau lapar, kalau mau makan, taruh pisau tuh di lehermu. Supaya makannya gak kebanyakan. Katakan haleluya. Amin. Anda bilang gini, untuk mengurus keuangan, mana bisa firman Tuhan memenuhi? Saya mulai baca. Ada firman yang mencatat, cukupkan dirimu dengan gajimu. Siapa bilang firman gak jadi jawaban? Katakan haleluya. Untuk Anda yang menanti apapun, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau engkau makan firman, firman itu akan membuat engkau melihat yang orang lain gak lihat. Haleluya. Baca lagi saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 22 sampai 23. Mas Adit boleh baca kembali. Hakim 6 ayat 22 sampai 23. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Waktu Gideon tahu Tuhan mendatanginya, dia sadar, ini malaikat Tuhan nih, gak main-main kalau malaikat Tuhan yang datang. Hakim-Hakim pasal 7 mencatat, sang pecundang itu yang bersembunyi di goa, yang ngalamin suara yang berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, menerima kekuatan baru. Dia mempercayai perkataan Tuhan dan dia memimpin pasukan. Saudara, saya hari ini mau berkata, dalam hidup kita nih, ada banyak hal yang bisa diselesaikan oleh kekuatan firman perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan masuk kepada poinnya, Yesaya 55. Ini yang masuk dalam perenungan saya yang saya rindu bagi. Saya mulai praktekkan saudara. Dan saya mulai alami yang namanya kuasa perkataan. Haleluya, amin. Kalau engkau punya kebutuhan yang lahiriah, apakah Tuhanmu gak bisa penuhi kebutuhan yang lahiriah? Dia sangat bisa penuhi. Engkau punya kebahan, engkau harapkannya dari Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Ketika engkau mengalami saudara kesakitan, saudara fokus ke depan.
Ayo saudara, engkau harus perhatikan lebih firman daripada orang lain. Katakan amin. Untuk muka aku gak kenceng kan? Ketawa kan aku ngomongnya kan? Anda harus serius dengan Tuhan, katakan amin. Kalau di ruang ibadah Anda gak serius, saya gak yakin di ruang doa Anda serius. Paling seriusnya serius nangis karena udah kepepet. Tapi kalau Anda, dimanapun Anda serius, Anda tahu menempatkan Tuhan dengan benar. Katakan amin. Anda akan bilang, kau butuh Tuhan. Kalau engkau bilang, Tuhan kau di tempat pertama, masa deh kau apa? Di tempat pertama. Saya dalam hati, beneran Tuhan tuh. Buka Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Biarlah di gereja ini kita ngalami pekerjaan roh dan firman. Katakan amin. Anda mencintai firman. Saya mau bilang gini saudara. Kalau engkau doa, jangan doa ngomongin kebutuhan. Tangkap firman yang kau dapat. Deklarasi firman itu. Doa dari firman. Katakan amin. Nanti kita akan praktek. Ingat firman. Atau kalau engkau belum ingat, buka handphonemu. Cari ayat firman. Doa dari ayat firman yang kau dapat. Maka engkau tidak akan mengemis meminta-minta kepada Tuhanmu. Waktu engkau sakit, aku berdiri di atas firman janji-Mu Tuhan. Tubuhku sudah engkau tebus oleh darah-Mu. Dan engkau Tuhan yang berkuasa. Saya suka ingat Tuhan, bukankah yang 12 tahun sakit engkau sembuhkan? Aku gak mau 12 tahun Tuhan, 12 jam aja cukup. Dari mana? Dari firman. Engkau ngomongnya berdasarnya hubungan. Kalau saya punya hubungan baik dengan Mas Adit, saya minta tuh gak pakai muter-muter, bener gak? Oh kan gini ya Dit, kemarin kan baik. Enggak, saya akan bisa to the point karena hubungan. Kalau engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, doamu tuh gak bertele-tele. Bukan berarti engkau gak menyembah, gak menyatakan pujian kepada dia. Tapi banyak orang cuman mau bilang minta berkat uang sekolah aja, doanya kepanjangan, isinya air mata. Saya mau kasih tahu saudara, dia suka waktu engkau berdoa, kau bawa firman-Nya kepadanya. Aku ingat perkataanmu Tuhan. Saya ingat Bang Horas bilang begini, setiap di handphone kita ini, mau yang manual, yang mau elektronik, yang warna merah, itu perkataan Tuhan, betul gak? Saudara seneng gak sih kalau perkataanmu diingat orang? Seneng kan? Cuman bilang, kamu tidurnya jangan pagi-pagi, jangan jam 1, jam 2. Terus engkau ingat, orang yang ngasih tahu tuh seneng loh, betul gak? Menurutmu Tuhan senang gak kalau engkau berdiri ngomong dari perkataannya? Waktu kegelisahan datang, waktu masalah rasanya bertubi-tubi, saya berdiri bilang ini, Tuhan aku percaya, Engkau gembalaku dan aku dombamu. Engkau membawa aku ke rumput yang hijau. Tidak ada satupun kebisingan di luar yang membuat aku panik, karena Engkau memberikan ketenangan. Engkau membawa aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Kesumpekanku dibasuh oleh air kesegaran daripadamu. Dan di sana hadirat Tuhan datang. Setelah engkau begitu, engkau bisa berdoa buat yang lain. Minggu ini, hari ini, lewat cerita Gideon, lewat Yesaya yang belum kita baca, saya mau ajak kita semuanya. Engkau punya kuasa untuk berdoa dan menerima dari Allah. Mari bangkit berdiri. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Makanya saudara, alamilah baca firman dari awal sampai akhir. Biar engkau tahu jalur ceritanya. Makin engkau mencintai seseorang, makin engkau pengen tahu hidupnya. Benar gak? Makin kau bilang, aku mengasihi engkau Tuhan, makin kau pengen kenal dia. Kemarin saya lewat sama suami, naik motor, lihat orang, maaf saudara, saya ngeliat dia udah kepayahan untuk jalan. Saya belum pernah lihat orang sebesar itu. Saya bilang sama abang gini, coba kalau kau sudah ngalami kuasa. Karena saya ingat janji Tuhan buat abang. Dia diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Saya
bilangin, coba kalau kau sudah dipenuhi Pak, kita datangi orang itu, kau tepuk aja, fat burn. Tiba-tiba dia langsing. Wow, semua orang akan bilang, wah ini orang mana? Dia bilang, datang ke gereja. Itu kepada Yesus. Bukankah pekerjaan Tuhan makin ajaib? Haleluya. Kenapa engkau gak punya itu? Apakah segitu banyak pergumulanmu sampai engkau gak ingat Tuhan? Saudara, jangan izinkan pergumulan menguasai pikiranmu. Bisakah manusia menambahkan sehari saja kepada hidupnya dengan kekhawatirannya? Gak ada yang bisa. Saya ingat, waktu mama saya sakit, saya ingat saya bilang gini, di ruang ICU, di ruang istirahat itu. Saya cuma ingat bilang, apakah yang dapat memisahkan aku dari Kristus, kasih Kristus? Kesesakan, penderitaan. Saya bilang, mamaku yang sedang terbaring di ICU tidak memisahkan aku dari kasih Tuhan. Waktu itu saya ungkapkan, hati ini dikuatkan. Gak mewek kayak orang kebanyakan, bukan karena kuat, firman. Bukan waktu berhasil aja ingat firman, waktu gagal ingat firman. Engkau akan lihat firman itu mendekapmu, membuat engkau mengangkat kepalamu lagi. Haleluya. Baca 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sebentar dulu, hujan salju turun dari langit, gak kembali lagi ke atas, tapi dia mengairi bumi. Dia membuat subur, menumbuhkan tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Lihat ayat 11, 2 ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Silahkan duduk kembali. Jangan diganti ini firman ini tetap dulu dinyalakan. Saudara, dia berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perenungan yang saya mau bagi tambahkan dari Gideon. Saudara, bukankah kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Amin. Hidup, jiwa, perasaan, tubuh kita udah kita serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Dia tebus. Artinya mulutku ini jadi perpanjangan mulut Tuhan. Tanganku ini jadi tangannya Tuhan. Mataku ini jadi matanya Tuhan. Mulut ini yang diserahkan kepada Tuhan akan mengeluarkan perkataan Allah. Firman akan keluar dari mulut kita. Itu sebabnya kitab Markus berkata, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Ketika mulutmu engkau serahkan kepada Tuhan. Dan firman ini berkata, waktu yang keluar dari mulut Allah, itu akan bekerja dan tidak akan kembali sia-sia. Katakan amin. Hari ini saudara, ketika nanti kita menyembah, temukan firman yang hari ini ada di hatimu. Kita mulai doa dari firman yang kita dapat. Kalau engkau mau doa untuk kesembuhan, cari ayatnya. Google itu jangan cuma dimanfaati untuk cari ini itu. Alkitabmu bisa menjawab banyak hal di sana. Katakan amin. Satu hari Daud hendak berperang. Dia nanya sama Tuhan, Tuhan, haruskah aku maju mengejar musuhku? Tuhan berkata begini, dengarkan, bikin melingkar, barisan melingkar, dengarkan suara daun pohon kertau. Anda tahu, ketika firman kau sampai di hatimu, itu tiba-tiba ada tuntunan untukmu untuk selanjutnya. Katakan amin. Imam Eli, kenapa sih dia bisa nyampein perkataan padahal hidupnya dicatat, saudara? Udah gak bisa ngajar anak, karena posisinya jadi imam. Makanya setiap imam melepaskan perkataan. Jangan saudara, buat itu percuma. Tangkap dan percayai.
Jadi kalau saya sakit, saya akan bilang kepada tubuh saya, hai tubuhku, engkau sehat, engkau dipelihara Tuhan. Tapi kan Kak, yang kayak gitu gak langsung. Iya, gak selalu yang saya ucapkan langsung jadi. Tapi aku percaya firman, mulutku ini udah kuserahkan kepada Tuhan dan jadi mulutnya Tuhan. Itu sebabnya mulut tidak boleh sembarangan ngomong, karena sudah diserahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya kenapa orang yang bekerja dengan tangannya, dia bilang, ini tangannya sudah diurapi, ini jadi tangannya Tuhan. Apa yang kukerjakan akan berhasil. Mataku ini udah kuserahkan seperti matanya Tuhan. Aku bisa lihat peluang, seperti yang kemarin Pak Gembala sampaikan. Aku seperti burung elang, burung Raja Wali yang di atas. Aku bisa lihat peluang di bawah kedalaman air sebagaimana apapun. Aku bisa lihat itu peluang, karena mataku udah jadi matanya Tuhan. Katakan amin. Maka engkau akan lihat Hakim-Hakim 7 itu akan terjadi ketika engkau mendengar perkataan Tuhan. Lewat firman, engkau akan mengalami perubahan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kalau engkau memikirkan masa depan anakmu, ambil firman. Berdoa dari dasar firman itu. Harapan tetap ada. Masa depan anakku gilang gemilang. Waktu anak saya harus memutuskan sekolah, saya cuma bilangin, Tuhan, aku terbatas mengarahkan anakku. Tapi aku tahu engkau punya perjanjian dengan anakku. Kalaupun hari ini sepertinya aku gak bisa nganter ke cita-cita yang dia mau, Tuhan bisa antar dia ke cita-cita yang dia mau. Saya bilang, aku ini Tuhan bisa salah, tapi engkau Bapa yang memiliki dia, gak pernah salah. Kalau engkau punya hati kayak gitu jadi orang tua, gak ciut ngelihat biaya pendidikan. Betul gak? Amen. Aku emang gak bisa penuhin. So what? Kalau engkau punya kebutuhan yang lain, kau harus datang berdasarkan firman. Katakan amin. Ayo bangkit berdiri.